Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita kembali lagi ke barat. Setelah sekitar 1 bulan lebih kita ada di Persia dan sekitarnya. Sekarang kita kembali ke barat. Saya tidak tahu Indonesia itu masuk barat apa masuk timur. Kalau dari lokasinya masuk timur sebenarnya. Cuma kalau dari gayanya kok kelihatannya lebih cenderung ke barat. Tapi nanti kita lihat aja apa iya sih. Atau kita nggak punya gaya, pokoknya isak senengnya lah. Barat yo ayo, timur yo ayo. Sing penting, nah kuncinya di kata-kata yang terakhir itu. Sing penting apa wis? Sing penting selamat apa sing penting seneng apa sing penting sukses apa sing penting apa, kan gitu. Kalau kita belajar filsafat itu sing pentingnya pasti beda. Filsafat itu kan kalau katanya Pythagoras, love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Dalam hidup kita ada 3 cinta katanya Pythagoras. Ada cinta kebijaksanaan, ada cinta kesuksesan, ada cinta kesenangan. Jadi meskipun filsafat, kalau niatnya salah, ketemunya bisa bukan love of wisdom, bisa love of success, yang itu levelnya di bawah wisdom, atau yang paling bawah love of pleasure, cinta kesenangan. Jadi filsafat itu mau kamu pakai buat seneng-seneng, atau kamu jadikan alat untuk mencapai tujuanmu, ataukah dia adalah wisdom, dia adalah pengantarmu untuk menuju kebijaksanaan. Apa itu bijaksana, apa itu love of wisdom, dulu sudah di kuliah nomor 1. Semoga masih bisa di-download. Ya masa aku balenin lah. Tidak seru. Kalau saya ngomong tak ulang lagi, isinya mesti beda, jadi filsafat baru lagi. Jadi sudah. Filsafat itu kan enaknya itu, diulang berapa kali pun bisa beda. Ngajar filsafat tidak bisa salah. Kalau salah jadi filsafat baru. Ya, enaknya ngono. Betul kamu ngajar fikih ngono salah, betul Al-Quran salah. Tapi kalau filsafat enggak. Misalnya aku ngajar Nietzsche, kok enggak kayak gitu Nietzsche? Oh ya berarti filsafat anyar. Versi aku dewe berarti kan, enaknya gitu. Oke. Ya, yang penting pelan-pelan. Kalau pakai bahasa teologis, bahasa tasawuf, pokoknya ngajinya istiqomah aja, pelan-pelan. Semoga Allah senang sama kita dengan istiqomah kita, terus dibukakan jalannya, jadi kamu terus pinter filsafat. Karena kalau mengandalkan dirimu sendiri, diriku sendiri katanya ya abot. Jadi perlu bantuan dari luar ya. Katanya Surawardi kemarin kan gitu. Siapa sih kita, kan gitu. Levelnya gak nyampe, kita cuma kaca. Nah, wisdom, hikmah itu kan diantara cahaya yang memantul pada kaca. Nah, semoga kita ngaji ini paling tidak dapat istiqomahnya, terus tiba-tiba ada jalan. Nah, barokah kan gitu. Lalu, kamu anggap saya ngomong kayak gini itu direncanakan dari rumah? Ya enggak, saya di sini tuh harus mengandalkan insting sak metu-metune. Jadi enggak. Yo, PowerPoint saya banyak, slide banyak, kadang-kadang ya tak revisi dikit-dikit. Tapi ya begitu di sini ngomong apa ya ndak ngerti aku. Pokoknya sudah lillahi ta'ala kalau sudah nyampe sini. Untung yang tak omongkan filsafat. Coba pengajian fikih apa syariah apalagi tasawuf wis mati aku ndak iso. Aku nek keliru kamu protes aku. Oke.
Jadi kemarin ada yang tanya saya, Pak Faiz, kalau ngaji bahannya apa saja sih? Saya tidak pakai bahan, ya sak duweku apa. Kalau di rumah ada buku apa, ya itu kadang mau berangkat baru tak ambil, tak lihat ada apa saja baru itu. Jadi sak duweku. Jadi tidak ada target harus buku apa, harus membaca siapa. Kadang buku pengantar-pengantar, kadang elementer-elementer, ya tidak apa-apa. Cuma menghadapi kalian aja kok kan gitu. Iya, jadi podo wae lah, podo raisone dadi santai wae aku. Audiennya ya wis gitu gini, jadi santai aja. Ora wedi lah aku nek cuma sama kalian kan gitu, dadi buku dasar-dasar enggak apa-apa. Nah kalau yang diomongkan terus dasarnya ya sak omongnya ya sak ucap-ucapku, sak metu-metune. Jadi ndak ya jadi bahannya ya sak duweku, yang diceramahkan ya sak keluar-keluarnya. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Semoga yang penting pada ikhlas kan, tidak ada yang punya niat jelek. Kita semua punya niat baik, mengejar cahaya, mengejar hikmah. Termasuk yang di barat. Malam ini kita nyampe postmodern. Postmodernisme, modernisme, eksistensialisme, fenomenologi, itu kan termasuk di antara cahaya-cahaya. Kenapa kok dibukakan oleh Allah bagi orang-orang barat, tidak dibukakan di kita? Ya mungkin ada pertimbangannya sendiri. Jadi mungkin mereka yang lebih siap untuk menerima hikmah yang namanya postmodernisme. Sementara kita ya mungkin secara mental, intelektual belum siap. Mungkin. Jadi kita takdirnya hari ini masih jadi follower. Jadi bukan trendsetter. Barat yang masih trendsetter. Kita apa-apakan selalu kiblatnya ke sana. Kita lihat kemarin kita sudah khatam modern, sekarang masuk era postmodern. Sebenarnya postmodern itu ya modern itu tadi yang berkembang sampai hari ini. Terus disebut post karena ada kritik-kritik terhadap modern. Jadi ini perkembangan lebih lanjut. Cuma perlu dicatat juga janjane modern dan postmodern. Postmodern itu juga konsep yang tidak terlalu tegas. Itu catatan kedua. Kalau kalian baca banyak buku mungkin definisinya tentang postmodern juga beda-beda. Istilah yang dipakai juga sering macam-macam. Biasanya semuanya pakai post. Ada post struktural, ada post tradisionalis, ada post. Pokoknya selalu pakai post. Yang penting bukan post kamling loh ya. Nanti post kamling, post itu berarti setelah pasca, kamling itu keamanan, jadi setelah keamanan berarti gawat, itu berarti kacau. Oke, kita telusuri pelan-pelan ya. Dari tengah ke modern itu dicirikan cara berpikir transisional, abad tengah itu supernatural, terus modern itu ada gradasi dari deisme. Orang deistik itu nanti jadi sekuler, dan sekuler itu pada ujungnya, puncaknya kalau dilanjutkan biasanya jadi ateis. Deis itu Tuhan kayak tukang bikin jam, kayak tukang bikin laptop. Begitu laptopnya jadi, silahkan kerja dengan mekanismenya sendiri. Jadi Tuhannya terus nganggur. Nah itu kan deisme. Lawannya pikirannya Mula Sadra minggu lalu. Nah, deisme, orang yang bilang Tuhan itu nganggur kan biasanya terus kalau dilanjutkan dia jadi sekuler. Agama urusannya Tuhan, dunia urusan dunia, dunia ada hukumnya sendiri. Beda dengan agama, terus dia jadi sekuler. Sekuler ini kalau dipol-polkan, lama-lama terus muncul kesadaran agama itu urusan belakangan. Kita hari ini ngurusi dunia. Lama-lama agamanya tinggal dikit, lalu habis. Agama itu tidak penting. Terus pada akhirnya agama itu tidak ada. Bikinan kita sendiri. Jadilah ateis. Itu gradasinya orang modern. Jadi diawali abad tengah yang supernatural, apa-apa cara berpikirnya serba metafisik.
Begitu kenal sains, kenal bahwa alam ini ada mekanisme terus jatuh pada deistik. Dari deistik terus cara berpikirnya dualistik, sekuler. Dan karena peradaban ilmiah yang diidolakan, lama-lama dunia yang terbagi dua itu, dunia spiritual agamanya tersisih, lama-lama tersingkir, jatuhlah pada ateis. Agama dianggap ganggu aja, agama dianggap ngerecokin aja. Gara-gara ada agama kita nggak jadi berjuang, katanya agama jadi candu. BBM dinaikkan kok disuruh tawakal kembali pada Allah. Lo ini kan jadi candu, kamu nggak jadi demo akhirnya. Nah, itu kan kalau di Marx seperti itu contohnya agama yang membuat kita terlena. Wong nilainya E kok tawakal, Pak, takdirnya E, mau gimana lagi? Sudah tertulis di Lauhil Mahfudz bahwa saya nilainya E, Pak, jadi tidak usah dikomplain lah. Nah, cara berpikir semacam itu yang bikin agama lama-lama tersisihkan. Kalau katanya Nietzsche, agama bikin orang punya mentalitas Buddha. Mentalitas Buddha itu yo apa-apa nunggu perintah, nggak kreatif. Kalau disuruh jadi pimpinan nggak bisa. Bisanya jadi anak buah. Anak buah pun sakarepe dhewe. Ya kan? Jadi pimpinan nggak bisa, jadi rakyat bikin susah. Wah, itu berat itu. Kayak Indonesia hari ini kan gitu. Oke, kalau lagi rapat, usul paling menggubu-gubu tapi tidak kayak pimpinan tidak mau, tidak bisa saya mau. Itu banyak yang kayak gitu. Nah, itu nanti lama-lama orang jadi krisis kepercayaan pada agama. Kayak di barat. Hari ini kan orang mulai banyak curiga dan tidak suka dengan agama. Agama itu teroris, agama itu fundamentalis, agama itu ngerusak. Yang kamu lihat kan versi FPI, yang kamu lihat ISIS, yang kamu lihat, itu pasti nanti lama-lama banyak orang tidak percaya lagi dengan agama. Krisis, lama-lama agamanya ditinggal. Oh, kita harus hati-hati dengan gradasi pemikiran model ini. Orang barat sudah ngalami itu. Meskipun sekarang banyak juga yang mulai kebingungan ingin kembali lagi. Nah, di antara klasternya postmodern nanti mereka yang ingin kembali lagi. Kemudian ya, kalau pakai bahasa ilmiahnya ya transisi dari supernaturalisme yang sifatnya dualistis menuju materialisme yang sifatnya ateis. Supernatural abad tengah itu kan sifatnya dualistis. Ada fisik, ada non-fisik, ada lahir, ada batin. Terus yang batin nggak dipercaya lagi, cuma ada materi. Cara berpikirnya melahirkan, ini secara filosofis, cara berpikir deterministik. Determinisme itu bisa kamu terjemahkan seperti Jabariyah. Cuma Jabariyahnya bukan disetir oleh Allah, tapi disetir oleh sunatullah, hukum alam. Jadi hidup ini ada rumusnya, ada hukum alamnya, deterministik, yang sifatnya pasti. Yang kedua saintisme, sains jadi primadona. Dan yang ketiga positivisme. Tinggal dibuka yang kemarin, ini cuma ngulang untuk ngerti ini. Ketika abad tengah ganti jadi modern. Modernnya sendiri pada akhirnya ketika dia memuncak jadi peradaban punya 1, 2, 3, 4 karakter. Yang terakhir itu ada 3, ya 7 lah, 6. Yang pertama, orang modern cara berpikirnya sering-sering parsial atau mistik, individualistik. Bagi orang modern, realitas itu dipecah-pecah. Makanya muncul spesialisasi ilmu. Geologi yang ngurusi bios saja, fisika ngurusi fisik saja, antropologi ngurusi budaya saja, sosiologi ngurusi relasi antar manusia saja. Seolah-olah ini dunia yang beda-beda, padahal yang dilihat kan kenyataan yang sama. Ngaji kayak gini, kalau orang modern yang datang,
antropolog melihatnya beda dengan sosiolog. Nanti kalau ada filosof, nanti analisisnya juga beda. Datang ke sini mesti isinya beda. Apalagi teolog, kiai datang ke sini mesti analisisnya juga beda nanti perspektifnya. Dunia jadi pecah-pecah. Padahal cuma lihat kita ngaji kayak gini cengenges-cengenges. Yang satu bilang, oh ini ngaji sesat ini. Oh, ya kan? Ada yang bilang, yang antropolog, wah ini fenomena budaya ini. Ini khas ini, hibrid ini. Ada yang gitu. Ada yang sosial, wah ini bisa bikin gerakan sosial baru, kohesi sosial baru. Wah, beda-beda. Padahal ngaji ini ya kayak gini. Kita yang diteliti aja ya nggak gas opo keduren. Wong kita cuma santai-santai di sini, nggak mikir apa-apa kok. Mereka melihatnya keduren. Nah, itu orang modern. Gitu loh. Apa-apa diteliti pakai kacamata. Kacamatanya apa dulu kan gitu. Orang sholat ini kalau pakai psikologi agama menunjukkan hubungan yang erat sekali dengan Tuhan. Hubungan apa nih om sholatmu? Kayak orang olahraga. Nggak nyambung. Jadi dahsyat sih modern itu. Apa-apa dianalisis secara ilmiah mendalam, konseptual. Tapi atomistik, nggak utuh melihatnya. Yang kedua, cirinya modern biasanya dualistik. Dualistik nanti yang dikritik oleh Derrida dan kawan-kawan. Modenya selalu hitam putih. Hitam putih yang paling jelas di dunia modern itu antara yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Wis, itu cara berpikir standar sudah. Kayak kamu kalau di kampus-kampus itu, begitu kamu ngomong apa gitu, terus dosenmu bilang, loh jangan gitu dong ngomongnya, yang ilmiah dong kan gitu. Seolah-olah ada yang ilmiah dan tidak ilmiah. Itu dua hal yang harus dikontraskan selalu. Yang clear cut, yang hitam putih. Yang ilmiah itu ya yang pakai akal, yang empiris. Yang tidak ilmiah itu yang pakai dalil, yang pakai itu tidak ilmiah. Kan selalu begitu. Kenapa kemarin kamu nggak masuk? Wah, Pak, perasaan saya nggak enak ya Pak. Saya merasa, kan terus mesti dosen menesu loh. Apa perasaan nggak enak kok jadi alasan nggak masuk? Bikin alasan yang ilmiah dong. Nah, kan mesti gitu. Jadi perasaanmu nggak masuk hitungan. Kenapa kamu nggak ilmiah? Kalau ingin dosenmu terima, harus ilmiah. Ilmiah itu fisikal atau rasional. Pakai alasan fisik. Badan saya sakit semua Pak, diterima mesti. Kenapa? Jelas fisik badan. Tapi kalau perasaan enggak. Gitu. Kenapa? Modern. Kalau kamu izin bikin surat, kan alasannya kan harus tegas. Tegas itu maksudnya ya yang fisikal tadi bisa dijangkau oleh panca indera. Saya mau pamit Pak besok. Kenapa? Ada acara keluarga Pak. Dosenmu terima wis. Entah sama keluarganya siapa, pokoknya ada acara. Harus fisik, kan selalu gitu. Tapi alasan-alasan non fisik kan tidak diterima. Ya kayak tadi, perasaan saya nggak enak Pak, saya lagi galau Pak, mood saya kok tidak bagus Pak, saya nggak masuk aja daripada nggak ada gunanya. Tidak diterima. Itu bukan ilmiah kalau di dunia modern. Futuristik itu artinya teorinya dianggap mutlak. Sekarang A, ya besok pasti A. Sekarang enak, besok pasti enak. Sekarang sukses, besok pasti sukses. Itu futuristik, cirinya orang modern. Sukanya mengeneralisasi. Belusukan itu tidak jelek, tapi jangan futuristik. Tidak selalu dia bagus. Jadi apalagi diskusi itu tidak jelek, tapi kadang-kadang ada banyak hal yang tidak harus diskusi terus. Kapan kerjanya? Gitu loh. Jadi generalisasi yang berlebihan, futurisme, seolah-olah kalau sekarang bagus, besok bagus, yang akan datang mesti bagus. Tidak juga. Banyak hal yang sekarang bagus mungkin 10-20 tahun lagi jadi enggak. Itu futurisme. Ciri nalarnya di situ tak sebut, lebih suka
kontrak daripada kepercayaan. Trust itu kesekian. Jadi kalau ada orang pinjam buku, ada orang utang, orang modern itu ditulis yo, biar ada buktinya. Kenapa sampai ditulis? Karena kamu kalau nggak ditulis hilang Pak bukuku. Kalau nggak ditulis duitku hilang Pak. Tidak ada saling percaya. Cirinya orang modern. Maka sekarang apa-apa kan dicatat. Kamu di warung aja kan nyatet. Kalau ditanya temenmu, kamu kok tiap hari nyatet modern? Oke. Cirinya orang modern kan nyatet. Oke. Yang kedua, lebih suka fakta daripada nilai. Jadi lebih suka lihat faktanya daripada makna-makna yang ditempelkan orang pada fakta. Apa ya contohnya? Kamu lihat TV tiap hari, itu kan kamu lebih suka lihat faktanya, fakta versimu, dibandingkan nilai yang dimiliki oleh yang punya fakta. Kamu lihat Ahok, yang suka Ahok ya dianggapnya Ahok bagus, faktanya dia bagus kok. Yang tidak suka dia bilang Ahok jelek, faktanya dia jelek kok. Kenapa? Karena fakta itu selalu parsial. Orientalis waktu lihat Islam, dia mengandalkan fakta. Cuma jangan keliru, orang nyari fakta itu selalu kompleks. Selalu hanya yang terjangkau oleh dia atau yang dipilih oleh dia. Waktu Barat belajar Timur, yang namanya orientalisme itu kan dipilihi untuk kepentingan imperialisme, kolonialisme. Mungkin nggak selalu yang jelek-jelek, tapi beberapa yang bagus, yang penting, yang diambil tapi untuk kepentingan imperialisme. Begitu Sunan Goro-Goronya masuk Aceh, nyamar jadi orang Islam, kan dilihat, oh orang Aceh ini patuh kalau pada kiainya, maka satu-satunya jalan untuk menguasai mereka ya peganglah patron-patronnya para kiai. Itu kan lihat fakta, dipilih yang itu. Ada juga yang lihat yang jelek-jelek. Begitu baca Nabi Muhammad, dilihat fakta-faktanya, bukan nilainya. Dilihat bahwa oh Nabi ini istrinya 9. Enak aja ya umatnya dibatasi 4, dia 9. Nabi nikah sama anak kecil lagi. Aisyah itu umur 9 tahun, Nabi umur 50 tahun lebih. Tega-teganya. Karena faktanya kayak gitu dipilih. Nabi juga pernah bantai orang Yahudi, dipilih-pilih yang jelek-jelek. Kenapa? Karena mereka hanya percaya pada fakta. Dan fakta itu multifaceted, multidimensi. Tergantung kamu milih yang mana, lihat yang apa. Kamu tiap hari hanya ketemu aku waktu mungkin ngaji filsafat atau lagi ngajar di kampus. Jadi kata, wah ini ahli filsafat ini, pinter gitu dok pikiranmu. Kamu gak ngerti aku kalau di rumah, gak ngerti aku kalau lagi nongkrong, gak ngerti aku kalau lagi jalan-jalan. Ngertimu lagi gini dok. Jadi begitu ketemu aku, bayanganmu, wah ahli filsafat nih, mesti gitu. Kamu hanya lihat fakta aku sekarang, nggak lihat fakta yang lain. Itu yang terjadi dengan orang modern. Yang ketiga, lebih suka objektivitas. Jadi menganggap ilmu itu sifatnya objektif, nggak ada hubungannya dengan subjek. 1 tambah 1 2. Itu apakah kamu sedang sakit, sedang marah, sedang punya kepentingan apa, ya tetap 1 tambah 1 2. Jadi lihat semua ilmu seperti itu dianggapnya. Sosiologi kah, antropologi kah, psikologi kah, dianggapnya eksak. Semua yang sifatnya objektif. Itu nalarnya orang modern. Oke, nah itu tadi yang modern. Harusnya saya nggak jelaskan jelek-jeleknya, tapi harus tak mulai dari jeleknya sejak awal, karena akhirnya harus dikritik. Bagus-bagusnya modern kan sudah kemarin di Karl Marx, di Freud, itu kalian sudah ngerti lah. Kalau suka modern ya kembali lagi ke era modern, nggak apa-apa. Yang bagus-bagusnya tetap banyak.